Welcome to Bethlehem at Home, ibadah online GMI Bethlehem. Stay at home and stay with Jesus. Apa kabarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Kami terus berdoa dan berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan berada dalam kasih karunia Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Puji Tuhan, tahapan vaksinasi COVID di Kota Palembang sudah masuk tahapan 12 plus atau 12 tahun ke atas. Kami menghimbau jemaat untuk dapat segera melakukan vaksinasi di puskesmas atau fasilitas kesehatan yang tersedia. Jikalau ada jemaat yang mengalami kesulitan dalam pendaftaran vaksinasi, jemaat dapat menghubungi TU Gereja melalui nomor WhatsApp Gereja. Mari kita terus berdoa agar tahapan-tahapan vaksinasi dapat berjalan dengan baik dan pandemi ini dapat segera diatasi. Tentu saja terus patuhi protokol kesehatan dengan mematuhi 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi. Dan yang terpenting percayalah bahwa situasi apapun yang terjadi, Tuhan terus mengerjakan hal-hal yang baik bagi kita semua di tahun ini because God is good all the time. Sehubungan dengan Kota Palembang menjadi salah satu zona PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, maka ibadah tanggal 11 dan 18 Juli untuk KU1 Mandarin ke Indonesia hanya akan dilakukan secara live streaming melalui YouTube GMI Bethlehem. Sedangkan ibadah GMI Pos Pelayanan Bethlehem Citra Grand City bergabung di online service bahasa Indonesia pukul 9.30 melalui YouTube GMI Bethlehem dan mohon jemaat dapat memperhatikannya. Untuk itu kita semua berdoa bagi situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, di mana badai COVID yang terus meningkat di negara kita, dan gereja mengadakan malam puji dan doa yang biasa kita sebut dengan doa malam di aplikasi Zoom dan juga YouTube GMI Bethlehem pada hari Kamis 15 Juli 2021 pukul 7 malam karena kita akan berdoa bersama-sama. Kami juga mengucapkan selamat kepada Evangelis Jeremia Jordi yang telah menyelesaikan pendidikan S1 Teologi di STT Injili Palembang dan telah diwisuda pada hari Selasa 6 Juli 2021. Kiranya Tuhan Yesus memberkati terus pelayanan dan kehidupannya ke depan yang melayani dan bekerja di GMI Bethlehem dan Sekolah Metodis 2. Minggu ini kita masih akan terus berbicara tentang leadership atau kepemimpinan, dan firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh gembala kita Musa Sadikin Gunawan dengan tema Give me this mountain, berikan aku gunung itu, di mana kita akan belajar dari kehidupan dan kepemimpinan Kaleb, seorang yang sepenuh hati mengikuti Tuhan, dan kami yakin firman Tuhan hari ini akan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati untuk menyembah dan memuji Dia. Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dan pimpinannya yang senantiasa terus kita rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terlebih bersyukur kita hari ini dapat sama-sama datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji, menyembah, meninggikan Tuhan. Mari sebelum kita mulai ibadah kita di hari ini, kita ambil waktu untuk bersaat teduh sejenak. Kita kembali mensyukuri setiap perbuatan Tuhan yang begitu ajaib di dalam kehidupan kita. Kasih. Terima kasih. Dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, kita mulai ibadah kita di hari ini. Mazmur 70 ayat yang kelima berbunyi, biarlah bergirang dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu selalu berkata, Allah itu besar. Benar, Allah itu besar, Allah itu luar biasa. Allah itu sangat agung dan mulia. Maka daripada itu, hari ini kita sama-sama datang dengan penuh kerendahan hati. Kita menyembah, kita meninggikan Tuhan. Dia ada hari ini. Kita ada hari ini itu semua karena perbuatan Tuhan yang begitu baik dan luar biasa. Mari sama-sama kita katakan, ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat
ku banggakan semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Mari kembali kita nyanyikan lebih dari awal. Sama-sama katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidup semua karena cinta. Ini hidup kami Tuhan, ini hidupku, pimpin jalan. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Yesus pegang tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku hidup. Benar Tuhan, Engkau alasan kami hidup. Kami ada hari ini itu semua karena anugerah-Mu. Kami ada hari ini itu semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh, berkat-Mu Tuhan senantiasa hadir di dalam hidup kami. Yesus, oh, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Yesus pegang tangan kami. Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan, Engkau alasan selama. Engkau alasan hidup. Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh memuji Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan hari lepas hari. Walaupun banyak kesulitan, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, kami percaya dan yakin bahwa Engkau Allah senantiasa memegang erat tangan kami. Tolonglah kami, berikanlah kami kemampuan untuk kami juga dapat selalu hidup berkenan di dalam Tuhan. Tolonglah kami juga Tuhan, untuk kami juga memiliki kesetiaan dan ketaatan yang begitu luar biasa. Di hari ini kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati, mengaku setiap dosa-dosa dan kesalahan kami.
yang kami lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami rindu Tuhan, bilur-bilur darah-Mu selalu menguduskan, menyucikan kehidupan kami. Engkau juga selalu menolong kami untuk kami juga dapat selalu berserah penuh kepada Tuhan. Ampuni setiap apapun yang kami perbuat selama 1 minggu ini, baik sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Ya, shalom Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Ya, pastinya kita merasakan sukacita dan kita merasakan pertolongan Tuhan yang senantiasa luar biasa. Amin. Amin Bapak Ibu. Allah kita hebat, Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Mari kita puji Tuhan, kita tinggikan Tuhan. Ku diberi kuasa. Kuasanya daripada Tuhan yang memampukan kita untuk tetap ada hari ini. Kuasa daripada Tuhan menolong kita untuk kita tetap merasakan sukacita. Mari kita puji Tuhan, kita sorak, kita tinggikan Dia. Haleluya. Sama-sama katakan, diberi kuasa Raja mulia, menaklukkan musuh, dibawakan. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayap. Terpuji Engkau Raja segala. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bagi Tuhan, kita sorakkan Dia. Sekali lagi kita katakan sama-sama dengan sukacita. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah. Oh, pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, lebih keras lagi. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpuji Engkau Raja segala raja. Tiada Allah seperti-Mu, tiada Allah yang luar biasa seperti-Mu. Kaulah Allah yang sanggup dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Sungguh besar Kau Tuhanku, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang beri kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Sungguh besar Kau Tuhan, sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kebenaran, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala. Terpuji Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala. Terpuji Engkau Raja, terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita
terkasih, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri bersama dengan orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa. Kita akan sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Bapak Ibu, kita akan sama-sama kembali menyembah Tuhan. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat menolong kehidupan kita. Dialah Tuhan satu-satunya yang dapat memberikan jalan keluar ketika kita memperoleh kesulitan. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan memulihku. Sekali lagi Bapak Ibu, kita sama-sama katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya, oh satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan yang sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, oh satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Bapak Ibu, di pagi hari kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan. Engkau Allah begitu baik, Engkau Allah begitu senantiasa mengasihi setiap kami. Di hari ini kami juga dapat sama-sama beribadah, itu semua karena anugerah Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami mau berdoa. Kami terus mendukung dalam doa
untuk pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kami. Kami menyerahkan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang ada. Kami rindu Engkau juga terus memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan perlindungan, sehingga setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami juga dapat melayani dengan baik. Secara khusus untuk pelayanan gereja di masa PPKM, kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau Allah juga yang memberikan kelancaran, Kau juga Allah yang memberikan pertolongan. Kami juga terus mendukung dalam doa secara khusus untuk bangsa dan negara kami, untuk vaksinasi yang sedang dilakukan. Kami rindu vaksinasi ini juga dapat terus berjalan dengan baik, berjalan dengan cepat, berjalan juga dengan efektif, sehingga masyarakat yang ada di Indonesia mereka juga dapat divaksin. Kami juga berdoa secara khusus untuk pendistribusian obat dan ketersediaan vaksin juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya juga Tuhan yang menolong. Kami juga berdoa di pagi hari ini, kami teringat akan setiap jemaat kami, akan setiap kerabat, akan setiap teman kami yang terpapar oleh virus COVID-19. Kami berdoa untuk setiap mereka yang sedang berjuang. Kiranya Engkau juga memberikan pemulihan, Engkau Allah memberikan kesembuhan, Engkau Allah memberikan jamahan untuk setiap mereka, sehingga setiap mereka yang terpapar boleh dipulihkan, boleh disembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk salah satu pemuda kami dalam persiapan penyusunan skripsi. Kiranya Tuhan juga menolong, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap mereka. Kami rindu Engkau Allah menolong, memberikan hikmat, kebijaksanaan, kepintaran, sehingga mereka juga dapat mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan skripsi mereka dengan baik. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Bapa di sorga, kami juga bersyukur hari ini. Kami sungguh memuji Tuhan karena Engkau Allah begitu baik, Engkau Allah begitu luar biasa. Engkau Allah juga telah menjawab setiap doa-doa kami. Secara khusus kami memuji Tuhan untuk beberapa jemaat yang dipulihkan dari COVID dan dipulihkan dari penyakit lainnya. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh memuji Tuhan karena perbuatan Tuhan sungguh ajaib dan nyata. Kami juga bersyukur dan kami memuji Tuhan karena seorang pemuda kami yang bergumul untuk pekerjaan telah Engkau bukakan pekerjaan sehingga dia juga dapat memperoleh pekerjaan. Kami sungguh bersyukur dan kami sungguh merasa sukacita. Terlebih kami juga memuji Tuhan dan kami sungguh merasakan sukacita yang terlebih besar karena Tuhan menyertai pelayanan dan kegiatan kelas meeting selama 1 minggu ini. Kami bersyukur karena di masa pandemi, di masa online ini, kami juga dapat sama-sama terhubung dan tergabung di dalam kelas meeting. Kami bersyukur dan kami memuji Tuhan untuk setiap itu. Terima kasih Bapa, kami berterima kasih karena perbuatan Tuhan telah menolong setiap kami. Di doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menghibur, Tuhan memberi. Satu-satunya Kau Tuhan yang kami andalkan, satu-satunya yang andalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang andalkan,
memberkati kami. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kita boleh tetap dapat beribadah kepada Tuhan. Saya tahu kita semua berada di musim yang sulit. Dan saat ini kita tahu bahwa Indonesia sedang mengalami satu krisis di mana pandemi virus COVID-19 ini terus meningkat di Indonesia. Dan kita ada di situasi PPKM hampir di seluruh daerah di seluruh Indonesia. Saya berharap jemaat tetap bersandar kepada Tuhan. Kita tahu dalam kehidupan kita akan melewati lembah dan padang gurun. Ada badai kesulitan di dalam kehidupan kita. Tapi kita juga percaya bahwa God is in control. Tuhan itu tetap mengontrol dan God is good all the time. Tuhan baik dalam kehidupan kita sepanjang masa. Dan hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Kita belajar dari seorang tokoh Alkitab. Bagaimana kepemimpinan Kaleb. Dia bisa membawa optimisme kepada bangsa Israel. Dan sebelum kita belajar dari kisah Kaleb ini, mari kita sekali lagi berdoa mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur di musim yang sulit ini, kami tetap dapat mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami menyerahkan sebentar firman Tuhan akan disampaikan, biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi informasi bagi kami, tapi firman Tuhan ini sungguh dapat kami aplikasikan di dalam kehidupan kami, membangun spiritual kami, membangun kerohanian kami. Di musim ini kami tetap dapat terhubung senantiasa kepada Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan melihat kitab Yosua pasal 6, pasal 14 ayat yang ke-6 sampai 14. Yosua 14 ayat 6 sampai 14. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku, dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea, untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku, membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi, sekarang sesungguhnya Tuhan akan memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Ini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang-orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu, bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Jemaat yang dikasih Tuhan, kehidupan Kristen adalah kehidupan yang pasti akan melewati puncak dan lembah. Agar kita dapat mengalami puncak kehidupan, seringkali kita juga harus melewati lembah kehidupan. Misalnya, seringkali kita secara finansial mungkin mengalami struggle, pergumulan. Mungkin ada impian-impian kita yang tertunda. Mungkin juga ada kekecewaan yang meliputi hati hidup kita. Meskipun kita melewati semua lembah-lembah ini, tapi kita tentu tidak harus tinggal di sana.
Ingatlah bahwa kita hanya melewati untuk sampai ke puncak gunung. Jikalau hari ini saudara mungkin sedang terjebak di lembah-lembah ini, saya tidak tahu lembah-lembah kekelaman apa yang sedang saudara alami hari ini. Tapi saudara bisa bergembira, bersuka cita, karena saudara akan menikmati pengalaman-pengalaman puncak gunung. Israel telah berhasil memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, dan Yosua membagi-bagikan tanah ini kepada berbagai suku. Tiba-tiba Kaleb meminta tanah yang telah dia survei sebelumnya. Berikanlah kepadaku gunung itu. Sebagai besar terjemahan modern mengatakan negeri perbukitan. Karena Yosua tidak hanya mengacu pada satu gunung, tetapi negeri pegunungan di sekitar Hebron. Apa hak Kaleb untuk menuntut beri aku gunung ini? Mari kita lihat kembali sekitar 45 tahun yang lalu dan melihat apa yang sedang terjadi. Sebelum memasuki tanah Kanaan ini, Allah memerintahkan mereka untuk mengirim 12 orang pengintai untuk memata-matai negeri itu. Di dalam Bilangan 13. Mereka memilih satu orang dari masing-masing suku. Jika saudara akan mengirim satu orang dari seluruh suku saudara untuk mengintai negeri itu, siapa yang akan saudara pilih? Saudara akan memilih orang yang terbaik yang saudara miliki. Saya yakin bahwa 12 orang yang dipilih adalah orang yang terkuat, yang paling berani, yang paling dapat diandalkan di suku mereka. Mereka adalah yang terbaik dari yang terbaik. Dan suku Efraim memilih Yosua. Dan suku Yehuda memilih Kaleb. Kemudian Musa memberi instruksi. Dan mereka mulai mengintai negeri itu selama 40 hari. Saya tidak tahu caranya. Mungkin mereka menyamar sebagai pedagang dan lain sebagainya. Mereka kembali dengan membawa hasil dari negeri itu. Yang menunjukkan bahwa negeri itu sangat berlimpah dengan sumber-sumber makanan. 10 pengintai berkata, negeri itu berlimpah-limpah susu dan madu. Tapi ada raksasa di negeri itu. Kami lihat diri kami ini seperti belalang. Orang-orang menjadi takut dan gempar. Hal ini sama seperti situasi hari-hari ini. Banyak berita-berita yang berbicara tentang rekod kematian harian COVID yang tertinggi. Dan membuat kita terus dalam ketakutan. Kita tidak tahu kapan badai COVID ini akan berlalu. Dan ini akan menurunkan juga imunitas tubuh kita. Tetapi puji Tuhan. Mari saya membaca berita baik. Bahwa ada juga rekod kesembuhan harian tertinggi. Yang mencapai 28.975 orang yang sembuh pada hari Jumat lalu. Nah, ini berita baik. Nah, akan memberi optimisme. Kita harus juga punya keyakinan bahwa Tuhan akan menolong kita melewati badai ini. Dan di sini Kaleb dengan keberanian yang besar dan keyakinan akan janji-janji Allah, dia menenangkan bangsa itu di hadapan Musa dan berkata, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sudah perhatikan bahwa pada saat itu Yosua tidak berkata sepatah kata pun. Meskipun dia setuju dengan pendapat Kaleb. Tetapi dia tidak berkata apa-apa. Mungkin kita tahu, pada awal-awal tahun itu, Yosua tampak sebagai seorang pendiam dan mungkin dalam beberapa hal ia takut. Khususnya saat ia harus memikul tanggung jawab kepemimpinan. Kaleb lebih berani. Lebih bersemangat dan lebih yakin menghadapi situasi yang menakutkan yang terbentang di hadapannya. Sama seperti ketakutan yang menular, keberanian itu juga menular. Yosua menyerap kekuatan dari sikap Kaleb yang pemberani itu. Dan ketika ketakutan itu mulai mempengaruhi seluruh bangsa Israel, akhirnya berubah menjadi satu pemberontakan kepada Musa. Maka Yosua dan Kaleb mengambil langkah menentang pendapat mayoritas. Dan Yosua berkata, jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Jangan takut kepada mereka. Tetapi orang-orang itu kemudian menyalahkan Yosua dan Kaleb dan mencoba melempari mereka dengan batu. Tetapi akhirnya Tuhan campur tangan. Dan Tuhan menyatakan bahwa mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. 40 hari mereka mengintai, 1 hari dihitung 1 tahun. Di dalam Bilangan 14 ayat 34. Dan sampai akhirnya semua orang Israel yang berusia di atas 20 tahun meninggal kecuali Yosua dan Kaleb. Nah, kita kembali kepada permintaan Kaleb di Yosua pasal 14. Mengapa Kaleb membuat permintaan yang begitu berani?
Saudara, Tuhan telah menjanjikan gunung itu kepadanya 45 tahun sebelumnya di padang gurun. Dan dia siap mengambilnya. Mungkin orang-orang lain mengira, wah, Kaleb yang sudah 85 tahun ini udah mulai pikun. Hebron itu bukan padang rumput yang hijau dan indah. Itu adalah satu daerah pegunungan yang paling berbahaya di tanah perjanjian. Tingginya mungkin sekitar 1000 meter. Dan lebih buruk lagi, ada musuh yang tangguh, raksasa, orang-orang enak tinggal di sana. Dan Kaleb mengangkat lengan tua yang berotot itu dan berkata, beri aku gunung ini. Saudara, saya suka dengan keberaniannya. Kaleb berlari mendaki gunung, membunuh lawan-lawannya, dan dia menang. Hari ini saya akan berbagi beberapa prinsip dari kehidupan Kaleb yang dapat memberi stamina rohani yang kita butuhkan di hari-hari ini. Ada banyak kita yang sedang berlari untuk menyelesaikan perlombaan dalam kehidupan ini. Dan beberapa jemaat mungkin sedang melewati lembah-lembah di tengah berjuang dengan badai COVID ini. Saudara, jalanilah lembah-lembah ini. Saya yakin kita semua akan melewati dan mencapai puncak-puncak gunung. Nah, saudara, mari kita lihat beberapa prinsip kemenangan Kaleb. Yang pertama, Kaleb memiliki roh yang berbeda. Saudara, ketika 12 pengintai kembali dari Kanaan, 10 dari mereka berkata, ini tanah yang besar, tetapi kita tidak dapat merebutnya. Pada saat yang sama, 2 dari mereka, Yosua dan Kaleb berkata, kami bisa. Tuhan telah menjanjikan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah ingkar janji. Dan salah satu alasan Kaleb begitu yakin bahwa tanah itu dapat ditaklukkan adalah karena ia memiliki roh yang berbeda. Artinya, ke-10 pengintai memiliki roh yang takut dan gemetar. Yang mereka lihat di negeri itu hanyalah raksasa. Tetapi yang Kaleb lihat hanyalah tanah yang indah dan peluang untuk memilikinya. Saudara, semangat Kaleb yang berbeda adalah semangat keberanian berdasarkan iman. Saudara, ini adalah semangat yang sama yang dimiliki oleh Daud ketika dia menghadapi Goliat. Selama berhari-hari, Goliat yang tingginya kurang lebih 3,2 meter, itu menantang siapapun dari tentara Israel untuk melawannya. Semua orang melihat raksasa ini dan kemudian melihat diri mereka sendiri. Seperti 10 orang pengintai yang melihat diri mereka itu seperti belalang. Nah, saudara, 10 pengintai ini takut dan mereka membandingkan diri mereka dengan raksasa. Dan mereka tahu tidak bisa mengalahkan mereka. Dan mereka benar. Saudara, bagaimana dengan hidup kita? Ketika kita melihat masalah hidup kita, problem hidup kita itu besar daripada Tuhan kita, maka kita akan mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Akan tetapi, saudara, ketika kita melihat bahwa Tuhan kita lebih besar dari masalah kita, maka ketakutan kita itu akan lenyap. Kekhawatiran kita itu akan lenyap. Saudara mempunyai masalah, diterpa badai COVID, finansial, ketakutan, saudara bisa masuk dalam Tuhan. Tuhan lebih besar dari krisis yang saudara alami. Tuhan lebih besar dari problema hidup saudara. Tuhan lebih besar bahkan dari badai COVID hari ini. Semua bisa kita taruh di dalam tangan Tuhan yang besar ini. Saudara, kita bisa mengatakan, lihat betapa kecilnya diri kita dibandingkan dengan raksasa-raksasa ini. Ini adalah pandangan ketakutan. Tetapi kalau kita lihat betapa kecilnya raksasa-raksasa itu dibandingkan dengan Tuhan. Nah, saudara, ini adalah pandangan iman. Kaleb dan Daud melihat para raksasa dan mereka membandingkan dengan Tuhan. Dan mereka tahu bahwa dengan pertolongan Tuhan, mereka bisa mengalahkan. Keyakinan kemenangan Kaleb tidak berdasarkan kekuatan berpikir positif atau kemampuan diri sendiri, tetapi imannya kepada Tuhan, saudara. Nah, saudara, Paulus ketika berkata bahwa Allah tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Mungkin Paulus sedang berpikir tentang Kaleb dan Daud ini. Saudara, yang kedua kita melihat Kaleb mengikuti Tuhan sepenuh hati. Nah, kunci pertama Kaleb adalah bahwa Tuhan memiliki, kunci pertama kemenangan Kaleb adalah Tuhan memiliki semua yang ada pada dirinya.
Perhatikan kalimat yang berulang kali dikenakan pada diri Kaleb. Mengikuti Tuhan sepenuh hati. Jadi ini adalah branch-nya Kaleb. Saudara, kata mengikuti Tuhan sepenuh hati di dalam perjanjian lama muncul 14 kali dan 7 kali itu berkaitan dengan Kaleb. 6 lagi tidak disebutkan, dikaitkan dengan nama siapa-siapa. Misalnya ada diucapkan oleh Salomo. Dan 1 lagi dikaitkan dengan Raja Hizkia. Saudara, ini adalah karakter yang istimewa. Tidak ada karakter yang disebut berkali-kali dalam Alkitab kecuali Kaleb ini. Kalau Musa disebut sahabat Tuhan. Kalau Kaleb disebut sepenuh hati. Tetapi apa artinya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati? Saudara, ini berarti bahwa kita harus sepenuhnya mengikuti Tuhan, tidak dengan setengah hati. Tetapi sepenuhnya, 100% ikut Tuhan tanpa cadangan. Tidak ada plan A atau plan B. Yang ada hanya plan ikut Tuhan. Sangat kontras dengan kebanyakan orang Israel pada waktu itu yang mengikuti Tuhan dengan setengah hati. Hal ini nampak dari betapa mudahnya mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Kehilangan rasa percaya kepada Tuhan, bahkan berbalik setia dari Tuhan. Menarik juga untuk memperhatikan nama Kaleb. Kata Kaleb ini dalam bahasa Ibrani ini mirip dengan kata anjing. Saudara, anjing memiliki karakter yang baik, bahwa ia setia kepada tuannya, sering menjadi sahabat manusia, sebab karakternya yang setia atau sepenuh hati. Dan karakter ini juga yang ada dalam kehidupan Kaleb, yang adalah pribadi yang setia. 10 orang pengintai ini tidak sepenuh hati, dan mereka membuat orang tawar hati. Dan kita seharusnya mengikut Tuhan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, termasuk juga percaya sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ada orang yang mengatakan bahwa tidak semua perintah Tuhan itu penting. Mereka seringkali mengambil contoh tentang baptisan. Bukankah seorang penjahat yang disalibkan di samping Yesus berkata, "Ingatlah akan aku kalau engkau kembali sebagai raja." Dan Yesus langsung berkata, "Pada hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus." Nah, hal ini menunjukkan bahwa dibaptis ataupun tidak adalah tidak terlalu penting. Yang penting adalah percaya kepada Yesus. Nah, saya akan berkata kepada mereka bahwa penjahat ini tidak punya kesempatan untuk ikut kelas katekisasi. Ketika dia percaya, dia langsung mati. Saudara boleh berkata seperti itu, tetapi juga harus menerimanya satu paket. Artinya, setelah percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian langsung mati. Kalau orang tersebut tidak langsung mati, dia akan berhadapan dengan perintah yang lain, yaitu baptiskanlah mereka. Tidak ada perintah Allah yang tidak penting. John Wesley mengatakan bahwa kita harus melakukan seluruh perintah Allah dan jangan pilih-pilih. Dasar saya adalah Alkitab. Saya seorang fanatik Alkitab. Dikatakan aku mengikutinya dalam segala hal baik besar ataupun kecil. Saya sebut tadi selain Kaleb ada orang lain lagi, yaitu Raja Hizkia. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita. Dikatakan dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Kemudian dikatakan, semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Jika tidak dilakukan dengan segenap hati, maka rakyat akan susah, keluarga akan susah, pelayanan kita akan mengalami kesulitan. Tetapi jika dilakukan dengan segenap hati, maka semua usaha kita akan berhasil. Dan yang terakhir, Kaleb adalah penata layan yang baik. Kaleb menyatakan bahwa pada waktu itu, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Kemudian dikatakan oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, kita melihat bahwa ada keseimbangan antara keyakinan kepada Tuhan dan keyakinan pada diri sendiri. Harus kita perhatikan bahwa ketika Kaleb menggunakan kata mungkin, itu bukan berarti dia menyatakan satu keraguan, tapi sebaliknya untuk menyatakan satu kerendahan hati. Minggu lalu, contoh David Jonathan menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus mengenakan jubah
kerendahan hati. Kaleb tahu bahwa dia akan memenangkan peperangan. Kepercayaan yang dimilikinya 45 tahun yang lalu telah bertambah lagi setelah dia melihat 31 orang raja Kanaan yang telah diserahkan ke tangan mereka. Kaleb tahu bahwa kekuatannya adalah pemberian Tuhan. Tetapi Kaleb juga tahu bahwa Tuhan tidak akan menyerahkan Hebron begitu saja kepadanya. Kaleb tahu bahwa ia akan menggunakan kekuatan yang diberikan Tuhannya itu untuk pergi berjuang. Tuhan berjanji kepada Kaleb yang belum terpenuhi selama 45 tahun. Tetapi Kaleb memegang firman Tuhan itu apa adanya. Dia diberitahu semua yang kamu injak. Tadinya dia tidak tahu waktu dia injak Hebron itu, bahwa itu akan menjadi miliknya. Tetapi setelah dia pulang, Musa bilang, seberapa banyak yang kamu injak, itu jadi milikmu. Ini firman Tuhan ini dipegang selama 45 tahun. Kalau dia tahu, mungkin dia akan injak lebih banyak lagi, saudara. Nah, selama waktu itu, Kaleb tidak pernah putus asa. Tuhan telah menjanjikannya. Kaleb mempercayainya. Kaleb tidak tahu kapan janji Tuhan akan digenapi, tapi dia tahu itu akan terjadi suatu hari nanti. Dan selama 45 tahun yang penuh dengan kesulitan dan banyak kematian, Kaleb membuat dirinya siap. Sehingga kapanpun Tuhan siap memberikannya, maka Kaleb akan siap mengambilnya. Kaleb mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Dia mendaki gunung dan mengalahkan raksasa. Dan dia mengklaim miliknya. Ada yang menarik dari nama Hebron, yang dalam bahasa aslinya berarti pusat persekutuan. Hebron adalah tanah yang pertama kali dibeli oleh Abraham. Dan di tanah ini juga dimakamkan Sarah, istrinya. Saudara, tanah ini adalah warisan rohani. Tempat Abraham bertemu Tuhan muka dengan muka. Dan Abraham menerima janji Tuhan. Sementara orang Israel lainnya merindukan Mesir, Kaleb merindukan Hebron. Sementara orang lain melihat ke belakang, Kaleb melihat ke depan. Sementara orang lain ingin menyenangkan diri mereka sendiri, Kaleb ingin menyenangkan Tuhan. Kita harus selalu bergerak maju. Berusaha untuk tumbuh secara rohani dan tidak pernah melihat ke belakang. Kaleb menolak untuk berhenti sampai dia mendapatkan semua yang Tuhan miliki untuknya. Dia menolak untuk berhenti sampai dia mendapatkan tempat persekutuan dengan Tuhan itu. Di manakah kita dalam perjalanan pribadi kita bersama Tuhan hari ini? Sudahkah saudara memasuki kemenangan itu? Atau apakah saudara masih berkeliaran di lembah-lembah dan padang gurun, berjuang hari demi hari? Ingatlah bahwa Tuhan juga menjanjikan Hebron bagi setiap kita. Tetapi kita harus memperjuangkannya. Dan kita membutuhkan semangat Kaleb. Semangat yang sepenuh hati. Ada perbedaan besar antara janji dan kepemilikan. Allah menjanjikan tanah kepada umat Israel. Tetapi mereka harus memperjuangkan agar tanah itu menjadi milik mereka. Tuhan memberi kemenangan bagi anak-anaknya. Itu adalah janjinya. Namun janji itu harus dikejar agar menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Rabi Jonathan mengatakan, yang menggenapkan destiny bukanlah apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, tetapi apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Aku berikan tanah ini, tetapi harus perang. Aku berikan Hebron, tetapi tetap Kaleb harus berjuang. Kaleb tetap harus take action. Oleh sebab itu, Kaleb juga menjaga kesehatan fisik. Ada disiplin lifestyle. Agar dia tetap sehat, tetap kuat, dan melalui cara hidup yang berdisiplin. Dia diberitahu, nanti dia akan mewarisi pegunungan Hebron. Gunungnya tinggi, sulit sampai di sana. Kalau dia tidak jaga kesehatan, tidak diet mungkin dengan teratur, olahraga dengan baik. Kalau sembarangan makannya, jangan-jangan 40 tahun lagi, kalau dia masih hidup, dia harus digotong naik ke Hebron. Nah, jadi sekarang dia fokus untuk menjaga fisik dengan baik. Makanya dia berkata, 45 tahun lamanya, seperti waktu itu, hari ini kekuatanku masih sama.
Saudara, ini bukan soal mujizat, saudara. Tetapi soal disiplin. Disiplin hidup. Disiplin lifestyle. Ora et labora. Jadi kita bukan hanya berdoa, tapi kita juga harus berusaha, bekerja. Bukan hanya kita beriman, tetapi kita juga harus bertindak. Sedangkan iman itu dasarnya pengharapan, saudara. Yang telah kita pelajari bulan lalu tentang pengharapan. Nah, saudara, iblis tidak serang imanmu, tapi iblis itu serang pengharapanmu. Kalau pengharapanmu ini digoyah, maka imanmu juga akan goyah. Dalam krisis apapun, biarlah kita tetap jaga pengharapan kita. Maka kita akan tetap kuat. Nah, Kaleb menjaga pengharapannya selama 45 tahun. Ia tetap setia. Pengharapannya tidak goyah, imannya juga tidak goyah. Beri aku gunung ini. Dan Yosua memberi Kaleb berkatnya. Kaleb mengambil gunung itu. Dan ini menjadi warisan bagi generasinya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, masing-masing kita memiliki gunung untuk didaki dan lembah untuk dilewati. Kita akan melewati gelombang dan badai dalam hidup ini. Tetapi dengan kekuatan Tuhan, kita pasti dapat mendaki gunung-gunung dan melewati lembah-lembah. Tidak peduli seberapa berat pun medannya. Mungkin hari ini saudara sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Ingatlah seperti pemazmur mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara, kita tidak dapat menghindari lembah kekelaman. Tetapi yang terpenting ingatlah, bahwa dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan tetap beserta kita. Terjemahan yang lebih tepat untuk berjalan dalam adalah berjalan melewati. Yang berarti kita bisa keluar dalam Tuhan. Kita bisa keluar dari setiap krisis dan tidak terus berada di dalam krisis tersebut. Kita akan dapat melewati, keluar dari lembah kekelaman bersama dengan Tuhan. Karena Yesus sudah mati untuk kita di atas gunung Bukit Kalvari. Dia sudah membawa kita kepada kemenangan. Dan disitulah letak kekuatan kita untuk mendaki gunung-gunung kehidupan kita. Melalui pertolongan Tuhan, Kaleb dapat menaklukkan gunung yang telah Tuhan janjikan. Saudara dan saya memiliki warisan yang dijanjikan. Petrus menggambarkan sebagai warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tidak dapat layu. Dan yang tersimpan di sorga bagi kamu. Sorga adalah tanah perjanjian kita. Tanah yang mengalir dengan susu dan madu. Tapi sebelum kita dapat menerima tanah perjanjian itu, kita harus menghadapi raksasa-raksasa dalam hidup kita. Kita harus berjuang dalam peperangan rohani yang digambarkan Paulus dalam Efesus 6 ayat 12. Saudara, raksasa yang kita hadapi bukanlah bentuk fisik, tetapi jauh lebih kuat dari raksasa fisik yang pernah dihadapi oleh Kaleb dan Daud, atau oleh pahlawan-pahlawan iman dalam perjanjian lama lainnya. Raksasa kita adalah dikatakan darah dan daging, pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, roh-roh jahat di udara. Mereka adalah raksasa yang harus kita lawan dan taklukkan agar kita bisa menghabiskan kekekalan bersama Tuhan di sorga. Sebagai penutup, di tengah situasi hari ini, pandemi yang terus meningkat, marilah kita berkata seperti pemazmur, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Di tengah masa PPKM yang ada di kota Palembang ini, saya ingin memberi singkatan bahwa PPKM adalah percayalah, pasti Kristus menolong. Apapun situasi hidup saudara, percaya bahwa God is in control. Tuhan mengontrol situasi kita hari ini. Teruslah melangkah bersamanya. Yakinlah bahwa God is good all the time. Bahwa Tuhan itu baik sepanjang musim hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti hari ini, tapi God is good all the time. God is in control di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, sekali lagi kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di musim hari-hari ini. Kami boleh belajar dari seorang yang bernama Kaleb. Biarlah kami boleh terus pegang janji Tuhan. Kami percaya bahwa janjimu pasti akan digenapi. Bahwa kami pasti akan melewati lembah-lembah kekelaman sampai ke puncak-puncak gunung kehidupan yang Tuhan sediakan. Hamba berdoa secara khusus bagi saudara-saudara kami, para jemaatmu yang saat ini ada di lembah-lembah kekelaman. Mereka yang mengalami kesulitan, baik secara finansial, mengalami sakit penyakit, mengalami wabah, pandemi virus COVID-19 ini. Dan kami berdoa kepada Tuhan, biarlah Tuhan boleh menguatkan mereka, agar mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, bahwa kami tidak tinggal selamanya di lembah-lembah kekelaman ini. Kami akan melewatinya bersama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah mati bagi kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang boleh memberi kami kekuatan, seperti Tuhan memelihara iman dan pengharapan Kaleb selama 45 tahun. Tuhan pasti juga akan memelihara iman dan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan pengharapan kami tidak akan digoncangkan, tapi kami boleh tetap berharap kepada Tuhan, dan iman kami tetap teguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Mari percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, Jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur jika pada hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Sungguh bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan dan mengajarkan kita untuk sepenuhnya mengikuti Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati setiap kita. Saudara, di dalam masa-masa seperti ini di mana badai COVID menggelora, kami terus menghimbau dan mendorong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat terus terhubung dan bertumbuh bersama.
Karena itu, mari bergabung bersama untuk memuji, berdoa, dan mengalami Tuhan pada hari Kamis 15 Juli jam 7 malam di dalam kebaktian doa malam. Bapak, Ibu, dan Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam setiap kesempatan ibadah, kita diberikan kesempatan juga untuk memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui scan QRIS dengan barcode pada aplikasi-aplikasi yang ada, atau Bapak Ibu jemaat dapat mentransfer melalui rekening atas nama GMI Bethlehem Palembang. Baiklah saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan menghafal sebuah ayat Alkitab yang terambil di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Saya akan membacakan sekali dan kita akan mengulanginya secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mari kita ulangi bersama-sama. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengharapan bagi setiap kita. Mari kita mengakhiri ibadah pada hari ini. Saya mengundang jemaat untuk dapat bangkit berdiri, dan kita akan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa Kami. Doa berkat kemudian akan disampaikan oleh Pendeta Sadikin Gunawan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, dan dengan iman kita menerima berkat Tuhan. 愿主耶稣基督的恩惠、神的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永永远远。Kiranya anugerah keselamatan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang pemeliharaan dari Allah Bapa Sorgawi, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya boleh memberkati kehidupanmu, memberkati keluarga dan rumah tanggamu, memberkati usaha pekerjaanmu, memberkati hari depanmu, memberkatimu di situasi saat ini, dengan tetap berpengharapan kepada Tuhan, dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali di dalam kemuliaannya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Saya berharap kita semua dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih,
Apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.